Selamat siang. Hari ini kita akan memulaikan meeting kita pada hari ini mengenai kerja tim. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Kerja tim adalah bagaimana sekelompok orang bersatu dalam berkolaborasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Oh iya Pak, jadi selain pengertian yang Bapak jelaskan, bagaimana Pak gambaran tentang kerja tim itu? Jadi gimana Pak gitu? Oke, saya akan menjelaskan gambaran dari kerja tim itu. Saya ambil contoh kerja tim di dunia perusahaan. Di dalamnya ada pemimpin perusahaan, sekretaris, manajer, direktur, dan terakhir anggota. Pertama saya akan jelaskan peran dari pemimpin perusahaan, yaitu bertanggung jawab atas proyek perusahaan dan juga atas bawahan karyawan perusahaan, seperti memberikan gaji perusahaan kepada karyawan, membantu mengurus klien agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kalau sekretaris perusahaan itu sama juga perannya menghandle dan berkoordinasi semua tugas-tugas yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan jika pemimpin perusahaan tersebut tidak hadir atau berhalangan hadir. Oh iya Pak, selain peran pemimpin perusahaan dengan sekretaris, peran direktur dengan manajer perusahaan apa ya Pak? Saya akan jelaskan peran direktur dengan manajer sesuai permintaan Anda. Peran direktur ada 6. Yang pertama, mengimplementasi dan mengorganisir visi dan misi perusahaan. Yang kedua, menyusun strategi bisnis dalam perusahaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi perusahaan. Yang keempat, melakukan rapat rutin. Yang kelima, menunjuk orang yang mampu memimpin. Dan terakhir, mengawasi situasi bisnis. Dan peran manajer yaitu memimpin, mengarahkan dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi bisnis. Pak, peran anggota dalam perusahaan itu ada 3 Pak, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan. Yang ketiga itu terakhir, bertanggung jawab pada hasil produksi. Ya, betul sekali. Sebab karena kan kerjasama tim itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Sebab kalau tidak ada kerja tim atau kerjasama tim dalam perusahaan, itu akan menyebabkan proyek dalam perusahaan itu tidak berjalan dengan lancar, kurangnya penelitian dari karyawan, sehingga mengalami kerugian yang sangat-sangat besar atau mungkin akan terjadi kebangkrutan. Apakah kalian sudah paham dengan rapat ini? Semoga kita bisa membangun kerja tim yang lebih baik di perusahaan nanti, dan semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik dalam membentuk kolaborasi dan kerjasama dalam perusahaan tersebut. Terima kasih.